kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua hari ini bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Terombang-ambing selama 45 hari di Lautan Pasifik, seorang nelayan asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan di perairan Jayapura. Pasien rujukan dari Merauke ke Jayapura tidak tertolong setelah pembuluh darahnya pecah di terminal kedatangan Bandara Sentani. Ribuan pemudik manfaatkan program mudik gratis Pemprov Papua. Sebanyak 7.000 peserta program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dilepas oleh Wakil Gubernur Papua di Pelabuhan Laut Jayapura Rabu 17 Desember. Ribuan warga tersebut diberangkatkan menggunakan 4 kapal perintis milik swasta dengan berbagai rute pelayaran, diantaranya Jayapura Mambramo Raya, Jayapura Biak Numfor, serta rute antar wilayah seperti Biak, Waropen, Serui, dan Nabire. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen mengatakan melalui program mudik gratis ini, pemerintah tidak hanya membantu meringankan beban biaya transportasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan risiko kecelakaan, serta menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Rute antar wilayah seperti Biak, Waropen, Serui, dan Nabire. Sementara itu, moda darat melalui bis Damri melayani masyarakat pada periode tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 2025 serta tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun 2026. Seluruh layanan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara merata, khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir Papua. Program mudik gratis Natal dan Tahun Baru merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat agar dapat merayakan Natal di kampung halaman. Kami mempersiapkan terkait dari fasilitas, terutama di fasilitas terminal penumpang untuk kenyamanan penumpang. Dan kami sudah melengkapi juga dengan gate boarding dan X-ray untuk bisa memfilter penumpang-penumpang yang masuk dan membatasi barang-barang ilegal yang masuk, yang akan keluar lewat Jayapura. Dan syukur ini berjalan lancar. Cuma memang yang ini euforia terhadap ini tiket gratis ini sangat besar, sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian tiket. Salah satu peserta mudik gratis, Esther Rumbekwan, bersyukur dengan adanya program tersebut. Program ini boleh dapat menjadi berkat untuk seluruh masyarakat Papua, dan juga bukan masyarakat Papua, tapi tadi saya dengar juga dari Maluku, dari Papua Barat, Papua Tengah, yang lain-lain juga ada termasuk di dalam program ini. Terima kasih. Mau kemana? Saya mau ke Biak. Iya, kesulitan biaya karena saya di sini dengan keluarga, anak-anak. Jadi kalau kita mau mudik juga pikir-pikir biaya. Tapi dengan program ini kami sangat berterima kasih atas program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua dapat memudahkan kami untuk bisa pulang ketemu dengan keluarga yang ada di sini. Wakil Gubernur Papua berpesan kepada seluruh peserta mudik gratis agar mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan petugas selama perjalanan. Peserta juga diimbau menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta keluarga agar perjalanan mudik berjalan lancar dan penuh sukacita. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Arus mudik Natal dan Tahun Baru mulai terlihat di sejumlah titik di Kabupaten Merauke sejak 5 hari terakhir. Peningkatan aktivitas perjalanan ini terpantau di beberapa ruas jalan utama, seperti kawasan perlintasan Kurik dan Jalan Wasur, yang didominasi kendaraan yang melakukan perjalanan keluar Merauke melalui jalur darat.
Meningkatnya mobilitas masyarakat, kepolisian mengimbau warga yang mudik agar waspada terhadap potensi tindak kriminal, khususnya rumah kosong yang ditinggalkan selama libur Natal dan Tahun Baru. Polisi mengingatkan masyarakat tidak meninggalkan rumah tanpa pengawasan. Warga diminta untuk berkoordinasi dengan tetangga terdekat atau aparat setempat sebelum bepergian, serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman. Persiapkan rumah kita dalam keadaan aman, baik itu jendela, pintu, kompor, listrik dalam keadaan aman. Yang kedua yaitu dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita dengan selalu menyiapkan nomor kontak call center Polres Merauke yaitu 110, dan berilah nomor kita kepada tetangga kita baik RT dan kerabat kita yang tidak melaksanakan mudik Nataru. Yang ketiga yaitu kita dapat menyiapkan kendaraan dan obat-obatan, dan serta yang terakhir mengetahui cuaca yang akan kita laksanakan mudik dalam cuaca hujan atau lain sebagainya. Warga yang bepergian saat mudik juga diimbau mengecek kondisi kelistrikan dan memastikan seluruh rumah terkunci dengan aman. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke terus menggelar pasar pangan murah di kawasan Rumah Pasar Murah, Jalan Mandala, Kabupaten Merauke. Pasar pangan murah ini digelar sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pantauan di lokasi, kunjungan masyarakat ke pasar pangan murah ini masih terbilang lesu, padahal harga bahan pangan yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran umum. Sejumlah warga yang datang berbelanja mengakui adanya perbedaan harga antara pasar pangan murah dan pasar tradisional. Namun selisih harga untuk pembelian satuan tergolong tipis, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000. Perbedaan harga yang tipis membuat warga enggan datang ke pasar pangan murah. Minyak goreng, tepung, dengan gula ya. Ibu, perbedaan harganya bagaimana perbedaan harga Ibu? Antara di pasar dengan di sini? lumayan bedanya. Bedanya ya? Iya. Berapa tuh? Kalau Ibu, kalau minyak goreng Ibu beli di sini berapa? Sini ada yang paling murah 98. Nah, kalau di luar berapa Ibu? Di luar tuh 100-an lebih yang paling murah. Oh gitu, bedanya sampai 5 ribuan ya? Iya, bedanya 1 liter apa satu ini? 5 liter. Oh 5 liter. Ini bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ya. Ibu, kalau perbedaan harga dengan di luar dengan di sini, bedanya? Biasanya 1.000, Oh. 2.000. Lebih murah di sini Bu ya? Iya, murah sini karena tidak kena parkir. Oh gitu. Kalau ke toko kan kita kena parkir. Oh gitu. Ibu, kalau ada pasar murah seperti ini, Ibu senang enggak? Ya, senang juga. Senang ya. Iya. Terus Ibu mau seperti apa kenaikannya? Bedanya agak jauh boleh Ya, ya? kalau bisa selisih 5.000. 5.000, oke. Pasar pangan murah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang momentum perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Natal, jajaran kepolisian Resor Merauke berbagi kasih kepada masyarakat yang berada di pinggiran kota Merauke. Selain membagikan paket bantuan kepada warga yang merayakan Natal, polisi juga melakukan kegiatan sosial berupa pembersihan dan pengecatan gereja di kedua kawasan tersebut. Polisi juga berbaur dengan masyarakat, bermain dan bercengkrama bersama anak-anak di wilayah pinggiran kota guna menciptakan suasana keceriaan menjelang Hari Raya Natal. Paket bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan kebutuhan pokok seperti telur, beras, gula, dan kopi. Tapi lebih kepada ikatan persaudaraan di antara kita. Dan Mama juga semua nanti doakan kami ya, kita semua bisa jaga keamanan di Merauke ini dengan baik sehingga situasi tetap kondusif. Ya, khusus perayaan Natal dan Tahun Baru. Oke? Kapolres Merauke mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.